emang ayah kamu punya acara yang lebih penting ya nggak usah dipaksain. Aku juga pengen cepet-cepet kenalin kamu dengan ayahku. Kamu nggak usah khawatir. Ayahku bilang dia akan tinggal lebih lama lagi di sini. Oh ya? Iya. Oke, udah dulu ya. Bye. Wah tunggu. Besok aku udah mulai bisa kerja di rumah sakit loh. Yang bener kamu. Berarti kamu lulus interview. Sebenarnya aku nggak pakai interview segala sih. Mereka bilang aku boleh langsung kerja. Soalnya di sana kan lagi kekurangan tenaga pembantu perawat. Tapi aku kerjanya part time, seminggu 2 kali. Jadinya aku masih bisa kerja di biliar. Ya, syukur deh. Aku cuma bisa seneng. Kamu dapat kerjaan lagi. Aku juga mau bilang makasih sama kamu. Ini kan berkat bantuan kamu juga. Ya udah deh. Besok aku tunggu telepon kamu ya. Bye. Bye. Emang ntar sore kamu pergi ya? Kok tahu aku mau pergi? Iya, dari Tari. Malah katanya kamu mau dikenalin sama bapaknya Dewa. Ya, cuma pertemuan biasa sih. Ya bagus lah, itu namanya Dewa serius sama kamu. Dia nggak main-main. Saya harap Om dan Dewa bisa memaklumi atas ketidakhadiran papa saya malam ini. Tentu saja kami maklum. Papa kamu kan orang penting. Pasti beliau sangat sibuk sekali. Ngomong-ngomong, malam ini Nola dandan cantik sekali ya, Dewa. Terima kasih Om. Nola merasa biasa-biasa aja kok. Oh ya, kita pesan makan dulu ya. Amelia! Tante Ros? Amelia jangan lari! Nggak apa-apa kok. Tante cuma ingin bicara sama kamu. Mau kan? Kalau gitu kita cari kafe sekarang. Jadi berapa? Berapa apanya, Tante? Berapa gaji kamu sekarang? Apa bisa mencapai minimal 1 juta rupiah per hari? Tentu saja enggak, Tante. Kamu mau kan gaji sebesar itu? 1 juta rupiah per hari. Kenapa sih kamu pakai melarikan diri segala? Padahal kalau kamu bekerja terus sama Tante, langganan kamu pasti sudah banyak sekali. Begitu. Tante ada uang 5 juta. Ini untuk kamu kalau kamu mau bekerja dengan Tante lagi. Ini sebagai bonus kalau kamu mau gabung dengan Tante lagi. Ayo, terima. Enggak, Tante. Kamu kan butuh biaya untuk pengobatan adik kamu. Kenapa kamu nggak mau nerima uangnya? Dia sudah meninggal, Tante. Jadi saya tidak membutuhkan uang lagi. Jadi, adik kamu sudah meninggal. Kasihan sekali. Tapi, yang namanya uang tetap uang, kan? Uang ini bisa dipergunakan untuk apa saja. Kamu pasti mau punya rumah sendiri, ya kan? Dan kamu pasti mau punya mobil. Itu gampang, Amelia. Tubuh kamu itu bisa menjadi mesin untuk mencetak uang. Nola, Ya? Om dan Papa kamu itu dulu teman satu sekolah. Kita adalah satu geng. Sahabat yang sejati yang tidak bisa dipisahkan. Ayah nih gimana sih? Itu lagi yang dibilangin. Nola udah tahu ya? Wak, biarin aja dong. Katanya ayah mau bicara sama Nola. Ada apa sih ya? Iya Om. Ada apa sih Om?
Saya mau bicara bukan hanya ditujukan sama Nola saja, tapi juga menyangkut kamu juga, Dewa. Ada apa sih ya? Nola, Om mau tanya sama kamu. Kamu mau menjadi teman hidup Dewa? Saya sudah bicara dengan Pak Dodi sebelum ini. Dan kita sudah sepakat bahwa untuk melanggengkan persahabatan saya dengan Pak Dodi, saya akan menjodohkan Dewa sama kamu, Nola. Ayah harusnya bilang-bilang dulu dong. Iya Om, kenapa begitu mendadak sih Om? Iya, sekarang kalian masih kuliah. Memang ini baiknya dibicarakan kalau kuliah kalian sudah selesai. Harusnya kita ngaca dulu ya. Kita ini nggak pantas buat mereka. Kita ini siapa? Sedangkan mereka itu dari kalangan yang terhormat. Lagi pula mana mungkin sih Nola mau sama aku? Nola, Dewa anak Om ini agak bodoh dalam urusan bagaimana mencari pasangan hidup. Mungkin karena terlalu serius belajar, tapi percayalah, dia itu sebenarnya baik hati. Iya Om, Dewa emang pemuda yang paling baik yang pernah saya kenal. Saya juga udah ngerasain kebaikannya Dewa kok Om. Udah 5 tahun saya bergaul dengan Dewa. Oh begitu. Iya Om. Halo? Hei Zal, gimana Zal? Oke, semua beres Pak. Ya udah. Aduh, sayang sekali. Om harus segera pergi, Nola. Saya ini masuk dalam panitia rapat besok. Ketua panitia tadi meminta Om agar datang. Iya Om. Dewa, maaf, saya buru-buru. Saya mau pulang. Sebentar, Amelia. Oke, kamu boleh menolak tawaran tante ini. Tapi tante akan bocorkan rahasia kamu pada orang lain. Tante akan kasih tahu bahwa kamu pernah melacur kepada orang yang paling kamu sayangi, yaitu Dewa. Nggak usah heran, tentu saja tante tahu apa saja kegiatan kamu selama ini. Karena tante menyuruh anak-anak buah tante untuk selalu melacak kamu. Kamu ini hebat, hebat sekali. Kamu punya pacar seorang mahasiswa kedokteran, tingkat akhir. Percuma kalau tante mau kasih tau dia. Karena dia sudah tahu siapa saya. Jadi dia sudah tahu kalau kamu ini seorang pelacur. Justru pertama kali ketemu dia pada saat saya sedang melacur. Kamu ini seorang gadis yang benar-benar beruntung, Amelia. Seorang pelacur seperti kamu bisa menggait orang yang terhormat seperti dia. Tapi tante kasih tahu pada kamu, ini hanya akan menjadi musibah bagi kamu. Sudah banyak terjadi. Orang baik-baik seperti mereka pada akhirnya akan sadar. Dan mereka hanya akan mempermainkan kamu. Mereka tetap tidak ingin namanya tercoreng karena orang-orang yang terjerumus ke lembah hitam seperti kita ini. Kamu harus sadar diri itu, Amelia. Saya dan Dewa saling mencintai tante. Saya yakin dia bisa menerima saya apa adanya. Oke, kelihatannya kamu tetap berkeras pada sikap kamu. Tante akan pulang. Tapi tante akan kasih tahu kamu satu rumus hidup yang tidak akan pernah salah. Bahwa orang yang pernah terjerumus pada dunia pelacuran, dia tidak akan pernah hidup normal seperti semula. Amelia, kamu tidak akan lepas dari cengkraman saya. Sorry Ano, bokap gua tadi ngomong enggak sama lu. Lu jangan tersinggung. Gue malah tersinggung sama omongan lo. Singgung soal apa? Lain kali lo nggak usah ngomong kalau kita nggak sepadan. Emang begitu kenyataan ya kan? Itu adalah kata-kata orang menolak yang tawarin menikah. Mendingan lo bilang aja langsung ke gue kalau lo nggak suka sama gue. Nggak usah ngomong kayak gitu dong. Yaudah Dewa, mendingan sekarang gue pulang. Lo nggak usah anterin gue. Dah.
Ayah? Kamu sudah antar Nola pulang? Enggak ya. Dia kok yang minta pulang sendirian. Ya, kalau mau jodohin aku dengan Nola, bilang-bilang dulu dong. Menurut Profesor Dodi, Nola itu suka kamu. Ayah pikir dengan keadaan Nola, otomatis kamu akan suka sama Nola. Tapi ya, aku sudah punya pilihan sendiri. Dan aku ingin pilihanku ini akan aku nikahin. Kenapa kamu nggak bilang ayah? Ayah keburu ngajak aku ke rumah Nola. Ya aku nggak jadi ngenalin ayah dengan pilihanku. Hei, kamu kerja di sini ya? Iya, Dewa yang bantu saya kerja di sini. Dewa. Oh ya, aku mau bicara sama kamu. Semalam saya, Dewa, dan papanya makan malam di restoran. Dan kami membicarakan masalah perjodohan. Perjodohan. Iya, papanya Dewa berniat menikahkan saya dengan Dewa. Terus papa saya bilang kalau dia suka sama Dewa karena Dewa murid yang sangat cerdas. Jadi suatu saat nanti Dewa bisa bantu papa saya di kantor. Tapi kamu gak usah khawatir. Dewa bilang langsung ke saya kalau dia gak suka saya. Rencana semalam itu cuma rencana papa saya dan papanya Dewa. Oh ya, maaf ya, saya ganggu kerjaan kamu. Sekarang saya permisi dulu. Lah, ngapain kamu ngelamun di sini? Gue gak ngelamun. Gue lagi mikirin nasib gue. Emang ada apa sama nasib lu? Duit banyak. Sekolah bentar lagi selesai. Bapak lo mau jadi rektor. Apalagi sih, Nol? Soal cowok, Vin. Ya lu sih pelin-pelan. Kemarin lu bilang sama gue lu udah mau join Dewa. Sekarang lu deket-deket lagi sama dia. Gue gak habis pikir deh sama Dewa. Kenapa sih Dewa lebih pilih Amelia dari gue? Padahal apa sih lebihnya dia? Menurut gue nih lah ya, atau siapapun buat cowok yang aku normal, gue sih lebih milih lu dibanding Amelia. Ya, lu lebih banyak kelebihannya. Tapi mungkin Dewa milih Amelia tuh gara-gara kepribadiannya beda. Kepribadian yang gimana sih, Vin? Ya lu mesti deketin Amelia biar lu tahu. Deketin Amelia? Ya iya dong, gimana sih? Ya nggak? Halo? Dewa, kalau mau ketemu calon mertua, indeks lu mesti bagus. Iya, tapi udah, udah. Napas aku udah sesak nih. Udah, diem aja. Biar Wani tahu. Coba. Aku udah cantik belum? Coba lihat. Kayaknya sih udah oke. Ntar lu jangan malu-maluin ya. Pokoknya lu mesti tampil yang selus-lusnya dan seanggun mungkin. Biasanya sih kalau orang tua maunya kayak gitu. Oke deh, aku akan tampil seluas-luasnya. Ya udah, mendingan lu berangkat sekarang deh, cepetan nanti telat lagi, ntar macet, tuh cepet. Ya udah, bentar. Doain ya. Lu Nola ya? Iya, gue nolak. Lo, Alex, sorry. Gue hampir lupa. tumben kesini. Ada apa? Gue mau, ya tentu aja mau main biliar dong. Lex, gimana sih cara pegang sticknya, Lex? Kalau nggak bisa, sini. Lihat. Tangan gini. Hah? Taruh, iya, taruh. Susah banget sih. Ya. Keker dulu, keker. Lihat. Udah. 1, 2, pukul. Aduh, nggak masuk lagi. Ya lumayan lah. Penting kena kan? Dia belum datang juga. Mungkin sebentar lagi ya. Ya. Kok ayah milih restorannya mewah kayak begini sih? Pilih restoran yang sederhana aja kenapa ya?
Sesekali dalam hidup kita coba restoran seperti ini kan nggak apa. Mumpung di Jakarta, di kampung mana ada. Lagi pula, ini menyangkut masalah penting. Kita akan bicarakan tentang masa depan kamu. Jadi ayah pilih tempat yang lebih nyaman. Ya, ya. Itu Amelia ya? Aduh, maaf ya, saya terlambat. Ah, nggak apa-apa. Ya, ini dia yang kita tunggu-tunggu, namanya Amelia. Amelia, kenalkan ini ayahku, ya. Amelia. Amelia, nama yang bagus. Terima kasih, Om. Silakan ke dalam. Susah banget sih. Ini diajarin. Lihat. Pukul. Lihat, konsentrasi, baru pukul. Tuh kan tetap aja nggak masuk. Ya, makanya seri latihan. Nanti pasti bisa deh. Udah deh, gue mau pulang. Sebentar, bentar. Lu kesini kan buat nyari Amel. Amel nggak ada lagi pergi sama Dewa. Dengar-dengar sih mau dikenalin sama bokapnya Dewa. Bukan, gue kesini cuma mau main biliar kok. Loh, lu kan nggak bisa main. Makanya gue mau belajar, biar nggak kuper. Tambah wawasan dikit, boleh dong. Alex, ternyata main biliar asik juga ya. Makasih ya, lo udah mau ngajarin gue. Oke, lain kali gue kesini lagi, ya? Dah, Alex. Aduh, maaf Om, maaf. Gimana sih, Mel? Sorry. Sudah, nggak apa-apa. Silakan. Mas. Bentar, Mas. Mas, boleh minta nasi putih nggak? Soalnya saya mau makan nasi putih pakai sop ini. Maaf Mbak, nasi putihnya di hidangan utama dan ini sup pembukanya. Silakan. Iya, makasih. Saya pernah bermimpi bisa menjadi istri Dewa. Kamu ngomong apa, Mel? Tapi saya sadar, saya kira memang benar. Dewa lebih cocok kalau dia bersama gadis yang sepadan, seperti Nola. Saya permisi. Mel! Ya, maaf ya. Aku harus ngomong sama Mel ya. Mel, tunggu Mel! Mel, tunggu Mel! Kamu ngapain sih ikutin aku? Kamu temenin aja ya kamu. Kenapa kamu pergi begitu aja, Mel? Aku nggak apa-apa. Aku cuma nggak enak badan. Kamu nggak usah pedulin aku. Aku nggak apa-apa kok. Selamat malam. Dewa, apa benar kamu nggak suka sama Nola? Harusnya ayah ngomong dulu sama aku kalau ayah menjodohkan aku sama Nola. Aku nggak suka sama Nola. Aku cuma suka sama Amelia. Amelia tidak cocok buat istri kamu, Dewa. Tapi ya, aku hanya mau menikah sama Amelia.